Halo guys, balik lagi dengan Google Hobby. Untuk video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Variable Action Heroes, Monkey D. Luffy, and Nami. Ini adalah dua karakter dari One Piece yang sebelumnya saya belum pernah unboxing dan review di channel ini. Jadi alasannya saya melakukan ini karena adalah 1000 episode animenya ya. Kita lihat sama-sama figur mereka seperti apa. Oke, kita lihat dulu dari boxnya. Untuk boxnya bisa dibilang dua-duanya mirip dengan art yang ada karakternya. Jadi menurut saya ini lumayan oke boxnya dan nothing special ya. Jadi buat saya ini selain adalah figur One Piece yang pertama saya unboxing dan review di sini, ini juga adalah figur pertama dari Variable Action Heroes yang saya unboxing dan review di channel ini. Variable Action Heroes ini dari Mega House ya, dan saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya lagi nyari-nyari untuk action figure untuk One Piece ya. Saya menemukan action figure si Luffy, cuman saya kurang suka dan akhirnya saya lihat ada Variable Action Heroes. Saya decide untuk beli dua ini ya, si Luffy dan Nami. Dan tadi ya saya pikir saya nggak mau unboxing dan review, saya pikir saya mau buka langsung. Tapi saya lihat ada episode ke-1000 One Piece anime sudah deket. Saya pikir ya sekalian aja buat ngerayain occasionnya. Kenapa nggak kita unboxing dan review dua Variable Action Heroes figure ini, si Monkey D. Luffy dan Nami. Jadi pertama mungkin selamat dulu ya, karena 1000 anime episode itu bukan milestone yang kecil. Itu menurut saya keren banget, jadi congrats. Dan kita lihat sama-sama figur mereka ini kayak apa ya. Kita lihat dulu dari Luffy-nya. Untuk dari Luffy, ini ada note sedikit ya. Saya nggak tahu ini ada defect di production atau memang karena sudah kelamaan ya di boxnya. Tapi kalau mau gerakin kepalanya ke depan dan ke belakang ini gampang banget. Bagian dari lehernya ini copot ya. Saya rasa sih mungkin ini hanya masalah production ya, dan saya nggak mau menilai ini jadi figurnya jelek. Mungkin ini hanya saya aja yang mengalami, tapi itu menjadi minus kecil ya. Untuk dari articulationnya menurut saya ini bagus ya, karena memang pergerakannya luas banget untuk si Luffy ini. Dan untuk kakinya juga ya, kalian bisa lihat ini juga bisa ke kiri ke kanan juga ya, tapi saya nggak kasih lihat di sini, tapi nanti bisa lihat pasti mini show ya seperti ini. Jadi lumayan lebar ya, nanti akan kelihatan di mini showcase. Lalu kita lihat untuk articulationnya, menurut saya Variable Action Heroes ini bagus, dan ini salah satu alasan saya kenapa saya pilih Variable Action Heroes ini selain di luar si SAF Luffy, karena sculptingnya dia saya lihat bagus. Yang menjadi concern saya adalah ukurannya ini nggak sesuai dengan beberapa action figure saya ya, seperti Figma ataupun SAF, karena relatif lebih besar untuk ukurannya Variable Action Heroes ini. Tapi di luar itu menurut saya sculptingnya bagus, paintingnya bagus, jadi overall secara appearance menurut saya dia bagus ya. Lalu untuk face part yang pertama, ini dia yang lagi kelihatan lagi mungkin agak marah bisa dibilang ya. Ini menurut saya oke juga. Dan ini satu lagi bisa dibilang mungkin lebih marah lagi, tapi ini untuk battle pose ya, kelihatan kayak urat-uratnya di jidat, ini juga bagus. Lalu untuk hand partsnya ada dua extra pair of hand parts yang menurut saya oke ya. Nothing special, tapi bagus untuk dibikin pose-posenya si Luffy. Lalu ini extra head partnya yang nanti kita akan ganti dibikin pose, itu kelihatannya di situ. Itu buat nanti masukin topi straw hatnya. Nanti kita akan kasih lihat. Ini straw hat yang bisa dipasang dengan head part tadi. Kalian bisa lihat di dalam straw hatnya ada spotnya di situ ya, untuk pasang ke head partnya. Jadi ini yang kalian pakai jika mau pasang ke head part. Tapi yang ini jika kalian mau pakai untuk digantungin di lehernya Luffy ya, karena ada talinya di situ. Kalian bisa gantungin di lehernya. Oke, kita mau bikin pose dengan Luffy. Ini sebenarnya nggak perlu dicopot ya untuk tarik face partnya, cuman karena agak susah ini rambutnya, jadi saya lebih cari aman. Kita mau ganti face partnya, sangat gampang ya sebenarnya untuk ganti-ganti partnya. Cuma mungkin karena part-partnya saya udah lama di box, jadi antara saya mesti rendam air panas atau saya taruh kasih hair dryer ya. Jadi kayak gitu aja. Kita pasang head part yang baru, terus kita pasang topi straw hatnya si Luffy.
Dan sudah jadi ya, gitu aja. Sangat gampang sih kalau menurut saya. Dan kira-kira posenya seperti ini ya. Sebenarnya saya mau taruh ke atas topnya, cuman kurang. Dan kita sudah selesai bikin pose si Luffy ini. Dan seperti kalian lihat, figurnya bisa berdiri sendiri ya. Setelah Luffy, kita lihat si Nami. Ini Nami, ini baju dia bisa dipakai setelah time skip ya. Dan lumayan revealing, tapi ya pasti kalian kalau kalian suka Nami, pasti kalian mau dia pakai baju apapun kalian tetap suka ya. Dan ini menurut saya juga bagus ya. Jadi dari articulationnya bisa dibilang sama kayak Luffy, tapi karena ada rambut yang di belakang, mungkin beberapa pergerakan ke belakangnya agak terhalang. Ini sebenarnya kayak kanannya bisa dilebarkan lagi, cuman saya nggak berani. Ya nanti antara saya hair dryer atau saya mungkin rendam air panas dulu ya, karena mungkin sudah kelamaan di box. Jadi untuk sculptingnya menurut saya seperti Luffy pun menurut saya Naminya juga bagus ya. Ini bagus banget mukanya, dia mirip banget. Dan dari outfitnya dan dari tatonya juga bagus ya. Jadi so far menurut saya dari segi appearance ini dua-duanya bagus ya. Dan ini salah satu alasan kenapa saya pilih dia karena saya lihat pas saya lagi lihat previewnya, ini adalah salah satu figur yang menurut saya sculptingnya bagus ya. Dan benar-benar saya jadi tertarik ya. Cuman sangat disayangkan aja ukurannya lebih besar dibanding action figure saya lain. Jadi kalau saya mau foto saya mesti agak muter otak dikit ya. Tapi so far untuk appearance wise dua-dua Luffy dan Nami oke. Ini face part ekstra yang pertama, bisa dibilang ini mungkin agak battle pose. Dan yang ini dia yang tersenyum ya, lihat ke samping. Yang terakhir dia lagi wing dan ini sangat lucu ya dia di sini. Dan ini untuk hand partnya, ini buatnya megang senjatanya ya. Dan sisa hand partnya menurut saya juga oke ya. Nothing spesial tapi bagus untuk si Nami. Yang dua ini sebenarnya bukan sepasang untuk dipasangnya, tapi saya sepasang ya di sini. Dan menurut saya juga bagus. Dan ini efeknya dari weather ya, karena memang Nami senjatanya bisa kontrol weather. Itu salah satu dari power Nami. Dan ini menurut saya efeknya bisa dibilang lumayan ya, nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek juga. Jadi menurut saya ini oke untuk efek-efek dari weathernya ya. Ini juga ini yang lebih ke thunder atau lightning. Dan ini menurut saya juga sama ya kayak tadi sculpting dan paintingnya. Secara appearance bisa dibilang oke. Jadi maaf jika ada mungkin terminologi yang salah tentang One Piece, karena saya udah lama sekali nggak baca One Piece. Saya nunggu chapternya agak banyak dan saya belum nonton animenya ya, dan mungkin saya tertarik untuk nonton. Lalu ini untuk si senjatanya si Nami, ini namanya si Climatech, dan ini adalah senjatanya dia yang dipakai buat itu ya, control weather yang tadi. Jadi bisa dipakai dengan efek-efek yang barusan ya. Nanti saya akan kasih lihat pas kita bikin posenya. Oke, kita mau bikin pose, kita akan ganti face partnya. Dan untuk Nami nggak ada extra head part ya, jadi yang diganti semua aja face partnya. Dan kita akan pakai yang ini ya, yang lighting ini. Kita pasang dulu di ujung seperti ini untuk yang bagian ini. Lalu untuk bagian yang satu lagi bisa dimasukkan ya, dari bagian sisi satunya ada slotnya di situ, mungkin nggak terlalu obvious, tapi kalau dilihat itu masukinnya lewat situ ya. Ya kayak gitu. Kita dorong aja ke ujung atau terserah kalian mau taruh mana, dan tinggal dipasangin ke tangannya Nami dan sudah gitu aja ya. Menurut saya sangat simpel ya untuk part-parts dari variable action heroes ini. Dan kita sudah selesai bikin pose si Nami dengan Climatech-nya. Untuk size comparison yang pertama dengan Besto Price Figure Luffy yang baju Wano ya. Lalu dengan Figma Rimuru. Lalu dengan Nessa Vigorts Yuji Itadori. Yang terakhir dengan Nendoroid White Blood Cell. Oke, kita sekarang mau sudah selesai unboxing, kita mau masuk ke review dari segi sculpting.
untuk Luffy dan Nami. Dua-duanya menurut saya ini bagus banget ya. Nah, untuk segi sculpting, painting, overall appearance mereka dua-duanya bagus. Jadi parts-parts yang dapat juga bagus. Luffy dengan straw hat-nya dan Nami dengan senjatanya dan efek-efeknya. Jadi overall ini dua figur Forever Action Heroes pertama saya dan saya puas. Dan jika kalian suka One Piece, saya suggest kalian lihat dua figur-figur One Piece dari Forever Action Heroes ini. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian dua figur ini? Please let me know down in the comment ya. Dan untuk next unboxing dan review, kita akan unboxing dan review untuk bahan personalized figur My Hero Academia The Evil Villains si Himiko Toga. Ditunggu ya. Dan sekali lagi, congrats buat One Piece anime udah 1000 episode. And as usual, if you like my content, please like and share the video and subscribe to the channel. See you guys. Bye.